Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini adalah kita akan belajar tentang tajwid, karena materi kali ini adalah pertemuan kita yang terakhir dalam semester 2 ini, karena minggu depan sudah masuk ujian. Jadi sekarang ini kita selesaikan pelajaran tajwid. Kita harus selesai untuk pertemuan kali ini. Kemarin anak-anak sudah mempelajari materi tajwid sampai terakhir adalah tentang mad silah. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang mad silah. Sekarang kita lanjut adalah kalian buka halaman 53. Jadi kemarin sudah saya ajari tentang macam-macam mad. Jadi mulai dari mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Kemudian ada mad arid lisukun, kemudian ada mad iwad. Dan terakhir kalian belajar adalah mad silah. Kemudian sekarang yang kita akan pelajari adalah tentang mad badal. Ya, mad badal. Kalian buka halaman 53. Yang dinamakan mad badal adalah apabila ada a, i, u yang dibaca panjang. Maksudnya a, i, u ini asalnya adalah ada dua hamzah. Jadi ada dua hamzah, kemudian dijadikan satu, maka diganti harokatnya menjadi harokat panjang. Kalian perhatikan di dalam contoh di situ halaman 54, itu ada yang fathah, ada yang kasroh, ada yang dhammah. Seperti contoh lafaz imanan, asalnya imanan. Jadi ada dua hamzah, kemudian hamzah yang mati digabung menjadi satu, kemudian diganti dengan iya. Maka di situ dinamakan mad badal. Mad badal itu artinya mengganti. Amanu asalnya akmanu, amana asalnya akmana, ituni asalnya ituni, iti asalnya iti, utu asalnya utu. Jadi a, i, u. Nah, di sini dinamakan mad badal. Cara membacanya panjangnya adalah sama dengan mad tabi'i, yaitu satu alif atau dua harokat. Itu anak-anakku. Jadi cara membacanya seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, seperti itu. Itulah tentang mad badal. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 7 adalah mad tamkin. Mad tamkin adalah apabila ada dua wawu yang berdampingan. Atau di sini adalah dua wawu yang berdampingan, sedangkan yang pertama mati, yang kedua hidup. Seperti contoh dalam lafaz amanu wa amilu, ya, isbiru wa sabiru. Nah, itu namanya mad tamkin. Cara membacanya sama dengan mad badal tadi, yaitu hanya satu alif atau dua harokat. Kemudian termasuk mad tamkin juga anak-anakku apabila ada ya kasroh bertasdid kemudian bertemu dengan ya sukun. Ya kasroh bertasdid bertemu dengan ya sukun. Contohnya seperti lafaz ummiyina. Nah, ummiyina huyyitum. Nah, itu namanya mad tamkin. Cara membacanya satu alif atau dua harokat. Kemudian yang ke-8 adalah tentang madlin. Nah, apa yang dinamakan madlin? Madlin itu adalah apabila ada fathah diikuti wawu atau ya sukun bertemu dengan huruf hidup dan dibaca waqaf, maka itu dinamakan madlin. Contohnya seperti lafaz khaufun, jika waqaf dibaca khauf,
Dhaifun jika waqaf dibaca dhaif. Saifun jika waqaf dibaca saif. Nah, seperti itu. Li'ilafi Quraisy. Nah, itu adalah contoh dari mad lin. Cara membacanya adalah boleh 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Nah, itu ya sama dengan mad arid li sukun. Itu banyak dalam Al-Qur'an, contohnya dalam surat Al-Quraisy itu rata-rata adalah contoh dari mad lin. Kemudian yang ke-9 adalah mad lazim kilmi mutsaqqal. Nah, kilmi itu artinya kalimat, kemudian mutsaqqal itu artinya berat. Berarti kalau berat itu di situ ada tasdidnya. Nah, ada tanda tasdid, maka dinamakan mutsaqqal. Contohnya adalah seperti lafaz waladdallin. Nah, yang termasuk contoh dari mad lazim kilmi mutsaqqal adalah ad-dallin. Jadi apabila mad tabi'i bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat, maka itu dinamakan mad lazim kilmi mutsaqqal, ya. Atuhajjunni. Nah, itu contohnya hajju. Junni. Nah, di situ ada mad tabi'i bertemu dengan tasdid. Al-haqqah. Nah, itu namanya mad apa tadi? Mad lazim kilmi mutsaqqal. Nah, sekarang selanjutnya yang nomor 10 kebalikannya adalah mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan sukun. Mad tabi'i bertemu dengan sukun. Kalau tadi bertemu dengan tasdid. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti lafaz al-ana. Nah, cara membacanya sama, yaitu antara mad lazim kilmi mutsaqqal dengan mad lazim kilmi mukhaffaf. Cara bacanya sama, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Jadi harus dibaca panjang. Kemudian yang ke-11 adalah mad lazim kil harfi. Mad lazim harfi mutsaqqal. Kalau tadi yang kalian pelajari adalah tentang dalam kalimat, kemudian sekarang ini kita akan mempelajari tentang huruf-huruf yang ada di awal surat. Nah, apabila di sini yang dinamakan mad lazim harfi mutsaqqal adalah apabila mad bertemu sukun tetapi diidghamkan. Panjangnya 3 alif. Nah, hurufnya di sini ada 8. Hurufnya ada 8, yaitu terkumpul dalam lafaz naqasa asalukum, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Jadi kalau di awal surat kalian menemukan huruf-huruf tersebut, maka harus dibaca panjang. Contohnya seperti lafaz alif lam mim. Nah, di situ ada lam dan mim. Nah, biasanya dikasih tanda layar panjang di atas. Maka di situ adalah namanya contoh dari mad lazim harfi mutsaqqal. Ya. Lam panjang, mim panjang. Kemudian ada lagi contoh kaf ha ya ain shad. Nah, kaf panjang. Semuanya itu panjangnya adalah 5 harokat atau 2,5 alif. Itu ya. Intinya kalau mad lazim harfi mutsaqqal ini ada di awal surat. Kemudian kebalikannya mad lazim harfi mutsaqqal adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Apabila di sini mad bertemu sukun tetap dalam huruf panjangnya 3 alif. Di sini mad lazim harfi mukhaffaf ini adalah
apabila huruf-hurufnya terdiri dari 5 huruf, yaitu ha, ya, to, ha, ro. Maka panjangnya di sini hanya 1 alif saja atau 2 harokat. Seperti contoh tosin. Nah, itu yang menjadi contoh adalah to, toha. Nah, jadi panjangnya cuma 1 alif. Itu kalau mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau tadi mad lazim harfi mutsaqal harus panjang 5 harokat. Hurufnya ada 8. Pokoknya selain dari mad lazim harfi mukhaffaf berarti adalah mad lazim harfi mutsaqal. Kalau yang harokatnya panjang, sret di atas, itu namanya mad lazim harfi mutsaqal. Tapi kalau harokatnya cuma 1 alif saja, itu adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian yang terakhir adalah mad farqi, yaitu apabila ada hamzah istifham bertemu dengan hamzahnya al. Nah, dan panjangnya 3 alif seperti lafaz qul Allahu, qul adzakaraini. Ini yang menjadi contoh adalah Allahu adzakaraini. Nah, ini adalah namanya mad farqi. Jadi itulah anak-anakku sekalian adalah pembahasan tentang mad mulai dari awal sampai akhir. Silahkan kalian dengarkan baik-baik keterangan dari ustazah, kemudian difahami, dipelajari, karena untuk materi UAS pelajaran tajwid adalah tentang mad. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Nah, kemudian untuk tugasnya hari ini silahkan kalian tulis surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu di awal Al-Quran itu kan ada Alif Lam Mim Dzalikal Kitabun La Raiba Fih. Nah, kalian tulis ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5, kemudian kalian tentukan bacaan mat-matnya, cari bacaan mat-mat yang sudah kalian pelajari di situ. Nah, yang mana yang termasuk contoh mat tabi'i, mat arid li sukun, kemudian mad lazim harfi mutsaqal. Nah, di situ kalian nanti tulis ya. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.